Halo sahabat Winsa, jumpa lagi bersama Winsa Team. Hari ini kita lagi proses akad kredit di Bank BTN Harapan Indah. Itu di belakang situ, nanti kita ke situ. Proses akad kredit subsidi Puri PKSS hari ini programnya itu BP 2BT, program dari pemerintah, bantuan langsung untuk kepemilikan rumah. Bantuannya itu sampai 40 juta. Kurang lebih seperti itu. Ayo, kalau mau tahu jauh lebih banyak, kita langsung masuk ke Bank BTN. Come on. Oke sahabat, sebelum kita masuk ke Bank BTN, kita harus jalani prosedur protokol kesehatan seperti cuci tangan, memakai masker, dan Cek suhu. cek suhu tubuh ya. Saya cek suhu tubuh. Oke, ayo lanjut. Halo sahabat, di belakang adalah ruangan akad kredit untuk perumahan Puri PKSS subsidi. Sebentar lagi kita akan masuk ke dalam. Oke. Sebelumnya selamat datang Bapak Ibu di BTN Harapan Indah. Saya Sena dari BTN Harapan Indah, nanti yang bantu perjanjian kredit Bapak Ibu sekalian ya. Untuk rumahnya di sini lengkap, ada rumah second, rumah baru, rumah subsidi, dan rumah non subsidi. Penjelasannya nanti saya gabung jadi satu aja ya Bapak Ibu ya, biar nggak saling menunggu, biar tepat juga. Jadi nanti Bapak Ibu kalau mau tanya langsung tunjuk tangan aja ya. Dan khusus untuk yang subsidi, saya mau informasi ke Bapak Ibu sekalian, untuk rumahnya adalah rumah subsidi dengan sistem pembiayaannya itu BP 2BT ya Bapak Ibu ya, betul ya. Nah di sini untuk yang subsidi ada perumahan Babelan Garden City, ada Puri PKSS, sama Mahkota Village. Untuk yang lainnya rumah non subsidi, dan untuk atas nama Miftah Fatur Rahman ada Miftah ya. Dengan Bapak Miftah itu rumah second ya Pak ya. Tapi nanti hitungannya rumah non subsidi, jadi nanti mohon perhatian aja ya. Kalau Bapak mau tanya tinggal tunjuk tangan aja. Khusus untuk yang subsidi saya mau jelasin dulu. Jadi untuk rumah Bapak Ibu sekalian, untuk yang rumah subsidi namanya subsidi BP 2BT ya. Jadi bukan yang FLPP, jadi pembayarannya nanti berbeda sama tetangga-tetangga Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti Bapak Ibu jangan bingung kalau misalkan nanti pembayarannya sama rumah yang Bapak Ibu tempati tetangga-tetangganya berbeda, karena subsidi itu ada bermacam-macam. Ada FLPP, SSB, BP2BT. Dan untuk Bapak Ibu sekalian adalah untuk yang BP2BT
yang sistem pembiayaannya flatnya hanya selama 10 tahun. Jadi nanti kalau Bapak Ibu di ACC-nya melebihi dari 10 tahun, nanti Bapak Ibu pembayarannya jadi yang non subsidi, jadi penyesuaian, bisa lebih tinggi atau lebih rendah atau sama. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jangan bingung, dengan suku bunganya di angka 10%. Kalau untuk yang lainnya itu di angka 5% dengan flatnya sampai lunas. Nah bedanya di situ. Jadi nanti makanya Bapak Ibu pembayarnya agak lebih besar ya. Dan nanti di bulan pertama Bapak Ibu di bulan pertama 2 ke 3 kalau nggak salah ya. Nanti pembayarnya memang lebih kecil, jadi jangan bingung. Memang sistemnya seperti itu. Jadi untuk membantu Bapak Ibu sekalian biar pembayarnya tidak terlalu besar. Dan untuk aturan mainnya tidak berbeda sama subsidi yang lainnya. Jadi nanti Bapak Ibu ada syarat-syarat yang harus dijalankan. Yang pertama, Bapak Ibu itu rumahnya tidak boleh disewa, dijual, ditempati orang lain. Yang kedua, tidak boleh direnovasi. Yang ketiga, dirawat rumahnya, tidak boleh rusak, tidak boleh kotor. Yang terakhir, yang keempat, tidak boleh menunggak. Nah, untuk yang rumah tidak boleh direnovasi, mungkin Bapak Ibu tahu ya, tidak boleh renovasi itu dirubah bangunannya, ditambah bangunannya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu make up aja diperbolehkan. Nanti diperbolehkan renovasi itu di tahun ke-6. Dan Bapak Ibu sekalian, nanti ada tim survei yang ngecek yang syarat tadi saya jelaskan itu dijalankan atau tidak. Dan subsidi tersebut dibantu oleh pemerintah, jadi yang ngecek bukan kami tapi langsung dari pemerintah. Ya, jadi kalau Bapak Ibu tidak menjalankan kewajibannya, gampang nanti subsidinya langsung dicabut sama pemerintah. Gitu ya Bapak Ibu ya, itu untuk yang subsidi BP2BT-nya. Dan untuk tanggal jatuh tempo angsuran Bapak Ibu bukan tanggal 7 ya, tetapi di mana Bapak Ibu akad. Jadi kalau misalkan sekarang Ibu akad tanggal 12, jadi Bapak Ibu bayarnya di tanggal 12 bulan selanjutnya. Ya, bukan di tanggal 7. Nah, untuk yang selain rumah non subsidi, tadi atas nama Bapak Miftah, Avani GOM, klaster Bumi Berlian, itu untuk pembayarannya jatuh tempo setiap tanggal 7. Dan mau yang subsidi, mau yang non subsidi pembayarannya otomatis. Jadi mohon dilebihkan ADBS masih mengendap sama biaya administrasi sama saldo mengendap maksudnya. Jadi 12.500 sama Rp50.000 mohon digenapkan ke atas. Dan untuk yang non subsidi yang tadi saya jelaskan, untuk pembayarannya di sini kalau saya cek Bapak Ibu sekalian, oke, untuk rumah yang non subsidi pembayarannya tidak seperti yang BP2BT yang tadi saya jelaskan ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk yang non subsidi Bapak Ibu nanti akan ada penyesuaian, jadi pembayarannya tidak tetap. Kalau untuk yang BP2BT kan penyesuaiannya di tahun ke-11. Tapi kalau untuk Bapak Ibu sekalian yang non subsidi yang tadi saya jelaskan perumahannya, itu nanti Bapak Ibu kalau mendapatkan promonya hanya 2. Yang pertama flat selama 2 tahun. Yang kedua Bapak Ibu sekalian mendapatkan suku bunga di bawah dasar BTN. Dasar BTN di angka 10, biasanya rata-rata dapat di angka 6,75%. Jadi untuk yang rumah non subsidi nanti akan ada penyesuaiannya di tahun ke-3. Nah, tapi di sini atas nama Bapak Miftah, perumahan Sinatur, klaster Sinatur Raya ya. Bapak tidak mendapatkan promo ya Pak. Jadi Bapak suku bunganya di angka 8% tapi tetap flat selama 1 tahun. Jadi nanti penyesuaiannya di tahun ke-6. Dan untuk Bapak Ibu sekalian, untuk pembayaran biaya proses yang saya tahu untuk rumah baru di cover developer semua nih. Kecuali yang Bumi Babelan Garden saya belum tahu Mas Babelan Garden, Mas Babelan Garden, mana marketingnya? Nggak ada ya? Ya udah kalau nggak ada, ini saya kurang tahu ya. Yang penting sih Bapak Ibu nanti tanya sendiri yang Babelan Garden City, biaya prosesnya nanggung siapa. Kalau yang nanggung developer ya intinya nanti jangan diambil, soalnya ini rata-rata semua yang nanggung developer masing-masing ya. Ini masih developer bayar kan? Jadi nanti Bapak Ibu sekalian ada uang masuk jangan diambil, kurang lebih ya 1.400.000-an kali ya, sampai 1.600.000.
Nah, kecuali juga Bapak Miftah juga, kalau Bapak Miftah biaya proses bayar sendiri ya. Oke, sesuai SP3 sudah disiapkan ya Pak. Oke, itu yang mau saya informasikan ke Bapak Ibu sekalian untuk biaya sama biaya prosesnya. Terus untuk saldo blokir yang mau saya informasikan khusus rumah non subsidi, jadi yang subsidi nggak termasuk ya. Jadi untuk yang rumah baru atau rumah second Bapak Miftah, kita akan meminta Bapak Ibu menyiapkan sebesar 1 kali angsuran buat kita blokir. Ya, hati-hati di jalan. Ya, sama-sama. Bapak Ibu sekalian, nanti harus disiapkan sebesar 1 kali angsuran buat kita blokir dan akan dibukanya nanti setelah lunas. Ya, dan itu tidak otomatis. Bapak Ibu sekalian, nanti akan dibukanya harus datang ke BTN terdekat menunjukkan bukti lunasnya. Itu untuk saldo blokirnya. Dan untuk yang rumah subsidi tidak ada, selanjutnya Bapak Ibu juga sekalian nanti akan tercover asuransi. Nah, untuk yang rumah subsidi BP2BT, asuransi sudah BTN yang bayar. Tapi untuk yang rumah non subsidi yang tadi saya jelaskan dari perumahan klaster Sinatur, Bumi Berlian, dan Avani Giawen, itu biaya untuk premi asuransinya biasanya di cover sama developer. Nah, untuk klaimnya dua-duanya sama, hanya 2 yang di cover, jiwa dan kebakaran saja. Untuk yang terbakar, Bapak Ibu bisa klaim kalau rumahnya rusak akibat terbakar dan nanti akan diganti uang, tapi nanti nilai penggantiannya tidak sebesar plafon kredit, biasanya paling besar cuma 65% aja. Dan yang diganti juga hanya nilai fisik bangunan, di luar itu tidak di cover. Dan untuk klaimnya jangan lewat dari 1 tahun tanggal kejadian. Nah, khusus untuk yang BP2BT, rumahnya harus rusak di atas 75% baru bisa di cover. Di luar rumah subsidi, di covernya bebas nilainya berapapun, yang penting ikuti prosedur asuransi. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dan yang selanjutnya adalah asuransi jiwa. Untuk yang jiwa, untuk yang debitur meninggal. Jadi nanti kalau debitur meninggal, kredit akan lunas, tidak diberikan santunan. Ini subsidi non subsidi sama. Dan nanti akan dilunaskan kreditnya, tapi syaratnya 2. Yang pertama lapor, jangan lewat dari 1 tahun tanggal kejadian juga. Yang kedua bantu bayar cicilannya sampai ditutup sama asuransi. Untuk yang non subsidi kurang lebih antara 3 sampai 6 bulan prosesnya. Untuk yang subsidi antara 6 sampai 12 bulan. Nah, kenapa harus dibantu bayar? Karena untuk subsidi tidak bisa langsung di closing kalau misalkan sudah lapor, jadi ada proses klaim dulu. Nah, kalau misalkan nggak dibayarkan, kebetulan di BTN kalau nggak dibayarin 3 bulan berturut-turut rumahnya dilelang. Jadi biar dijaga biar rumah nggak dilelang aja, dan uang tadi tidak akan hangus, akan dikembalikan. Hanya menjaga biar rumah tidak dilelang saja. Gitu ya Bapak Ibu ya. Itu untuk asuransi jiwa dan kebakarannya. Ada yang mau ditanya? Cukup jelas ya. Nah, nanti kalau mau tanya tinggal pas tanda tangan juga boleh. Dan Bapak Ibu sekalian, sudah ada berkas mungkin yang dipegang itu map yang warna putih seperti ini, bisa dibawa pulang, ada lampirannya.